Aduh. Hidupku enak banget. Si Oliveris keluarga Soto itu. Biarlah orang lain yang mau. Murid, ayo makan. Ok, aku datang. Sup Phoenix dan Ganoderma. Sup Penyo Hitam Sarabatan. Guru. Tapi ini cuma ayam pakai jamur. Sama sup penyu, kan? Hey! Ayo, makan. Nanti habis makan, aku jamin kamu akan masuk kondisi ekstase. Ok. Semua yang aku beri ke muridku, memberiku pengembalian 100 kali lipat. Selama bertahun-tahun ini, dunia memanggilku Dewa Keberuntungan. Yang tidak mereka tahu adalah kekuatanku juga berasal dari muridku. Guru. Sup. Ini terlalu bernutrisi. Aku merasa. Aku mau naik ke langit. Hahaha. Iya. Itu memang yang seharusnya terjadi. Datang. Pengembalian 100 kali lipat akhirnya datang. Guru ini mau naik. Guru, matikan lampu LED yang kamu pakai itu. Soalnya, silau banget. Murid, turunlah dari gunung. Sebelum gurumu naik, aku ingin memberimu sebuah kesempatan. Turun? 5 tahun. Di mana kamu? Bapak Heru. Grup Heru sedang diserang. Menghadapi kebangkrutan. Keluarga Soto. Membawa ratusan orang. Antak Butte Masala. Keluarga Soto lagi. Isabella Bilong. Kalau keberuntungan grup Heru sudah habis. Kalau kamu tidak terima tawaran bergabung dengan keluarga kami, mereka akan bikin grup Heru bangkrut dalam 3 hari. Tidak ada yang bisa mengancamku. Lajapila. Dia sudah menyelamatkan nyawaku 2 kali. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain dia. Bapak Heru. Masih mikirin wanita itu? Kalau bukan karena nyari dia. Sekarang di rekening grup, sudah ada 100 miliar rupiah. Tapi, siapa sebenarnya dia? Dan sekarang, kami persembahkan tamu pertama. Sofia Dewi. Siapkan mobil. Selanjutnya, mari kita sambut kandidat pertama kita. Sofia Dewi. Ini kesempatannya. Ya sudah, terserah. Halo semuanya. Aku Sofia Dewi. Guruku bilang, aku bisa bawa keberuntungan baik buat kalian. Kalau kalian baik padaku, pasti jadi kaya. Jangan ngaco. Kamu cuma rakyat jelata tanpa keluarga. Terus bilang kalau orang baik padamu bisa jadi kaya? Apa kamu beneran percaya kalau gurumu itu dewa keberuntungan yang disembah banyak taipan? Pergi sana, si miskin. Di sini, gak ada yang peduli sama kamu. Hah? Istriku. Beraninya kalian membicarakannya. Dia. Aduh. Maaf, Nona Dewi. Mateo Hiru, sudah mabuk. Cari dia cepat. Lepasin aku. Ayo, kita nikah. Wah, segar dan bersinar sekali. Dia sudah menikah. Pedang patung pelindung. Kok bisa terbalik? Aduh, arah dewa kekayaan. Semuanya salah tempat. Tanaman keberuntungan sampai kering. Rumah ini ya, mana bisa makmur begini? Dengar, aku serius.
Terlalu banyak barang di sini yang menarik nasib sial. Kalau teres begini akan berakhir dalam kehancuran dan keluarga hancur. Tapi jangan khawatir, ada aku di sini. Omong apa kamu ini? Mateo, lihatlah si pembawa sial ini. Baru masuk saja sudah mengutuk kita. Ceraikan dia sekarang. YK, Matteo, Anya Isabella. Dialah yang akan membawa keberuntungan baik untuk kita. Mulai sekarang, aku tidak mau mendengar nama Isabella Sari lagi. Dialah satu-satunya wanita yang aku akui sebagai istriku. Isabella Sari. Orang yang sama yang 5 tahun lalu mengusirku dari rumah. Ini, 500.000 euro. Belanjakan saja. 500.000. Aku tidak butuh sebanyak itu, sungguh. Aku bertahun-tahun melatih jiwa di gunung. Hal-hal duniawi seperti ini sudah kupandang biasa saja. Ambil saja. Selamat. Keberuntungan tingkat ilahi kalian telah aktif. Segala yang diberikan kepada Sophia Dewey akan dikembalikan 100 kali lipat. Suara apa itu? Speaker ini rusak lagi. Bicara sendiri. Sudahlah, Mateo. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu harus menikah dengan seorang pembawa sial? Betul sekali. Dia itu pembawa sial. Saat dia berumur 7 tahun, orang tuanya jatuh sakit parah karena dia. Di umur 17, dia hampir membuat keluarga Soto bankrupt. Kalau bukan karena aku yang menyelamatkan situasi, dan menyelamatkan keluarga Soto. Keluarga Soto sudah hancur karena dia. 7 tahun? Bukankah saat itu pas kamu diadopsi? Saat keluarga Soto mulai sial? Jangan ngomong kosong. Setelah kamu diusir dari keluarga Soto langsung melesat ke puncak. Itu jelas-jelas membuktikan kalau kamu adalah pembawa sial. Itu karena aku yang menyelamatkan keluargamu. 5 tahun lalu, kamu bilang kalau aku menyelamatkan keluargamu, kamu akan membantuku mencari Sofia. Tapi pada akhirnya, seluruh keluargamu membohongiku. Memangnya kenapa kalau kami bohong? Mateo Herrera. Kalau kau tidak mau berakhir di jalanan, gebanglah dengan pada ke keluarga kami, dan layani aku. Kalau tidak, kurang dari 3 hari. Kau akan menjemis di jalanan. Mateo, aku tidak mau mengemis di jalanan. Tolong menikahlah dengan dia. Berdiri. Kapan keluarga Heru kita pernah bergantung pada orang asing? Kalau tidak bergantung padaku, apa kamu mau bergantung pada pembawa sial ini? Masa dia bisa membawakan kalian 1 sen pun? The Pack Herrera. Kabar baik, perusahaan baru saja mendapatkan dana. 50 juta euro. APA. Bagaimana mungkin? Investasi grup Heru sudah kusita semua. Apa yang terjadi? Pabrik yang hampir bangkrut itu, hari ini, tiba-tiba, mendapat pesanan dari luar negeri, senilai 50 miliar rupiah. 50 miliar rupiah. 50 miliar rupiah. Itu persis 100 kali 500 juta rupiah. Mungkinkah uang yang kuberikan padanya benar-benar memicu pengembalian 100 kali lipat? Ini ada hubungannya denganmu? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku cuma menyesuaikan sedikit patung pelindung di pintu masuk. Jangan sok penting. Apa artinya 50 miliar? Dengan si pembawa sial ini di antara kita. Lihat saja berapa lama grup Heru bertahan. Berapa lama lagi mereka bisa tahan. Aduh. Mateo, tidak, ayo, mengalah saja pada Isabella. Mobil Maybach yang kita punya di rumah. Aku malu mengeluarkannya. Soalnya, Mateo, sudah hampir 2 minggu, aku tidak membeli tas baru. Teman-temanku memandangku rendah. Kalian tidak penting. Dia yang penting. Pergilah ke toko mewah, dan bantu dia memilih 1 set pakaian. Bajakan ini cocok sekali untukmu. Adik perempuan Mateo Heru ini, cara bicaranya bikin pusing. Tak heran keberuntungannya begitu buruk, dan berakhir dengan orang-orang brengsek. Baiklah. Berapa harganya? Ashley. Hei, kamu, si Reyes itu, jangan pikir setelah membayar, kamu akan mengadu pada kakakku. Aku yang bayar. Transfer diterima. 500.000 rupiah. Un gâtelas un tuc, mon brit à ukakaku. Bahwa semua yang kubeli adalah asli. Selamat, Nona. Anda adalah pelanggan ke 88.800 di pusat perbelanjaan kami.
Ini hadiahnya, 50 juta rupiah. Silakan disimpan. 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Aku baru saja menghabiskan 500 ribu rupiah. Tiba-tiba dapat 50 juta. Tepat 100 kali lipat. Benarkah ada pengembalian 100 kali lipat? Wah, rezeki NH. Aku pergi dulu. Si Reyes itu. Sophia. Maaf, aku salah. Kasih aku kesempatan lagi, ya? Biar aku ubah penampilanmu. Pilih yang mana saja. Aku yang traktir. Oak. Karena kamu bersikeras mau kasih aku tas, nggak mungkin aku terima begitu aja. Mending aku balas kasih. Aku harus cek lagi. Kalau pengembalian 100 kali lipat itu benar. Berarti Sofia pasti adalah ayam petelur emas. Matteo, cepat ke sini, sekarang. Aku baru saja dapat pengembalian 100 kali lipat lagi. Nona. Sudah berapa kali datang minggu ini? Kalau nggak bisa beli, jangan cuma lihat-lihat doang. Siapa bilang aku nggak bisa beli? Kamu tahu nggak siapa aku? Kalian cuma 2 orang miskin. Teriak-teriak buat apa? Jualan kayak gini, bisa bikin keberuntungan ekonomimu hancur. 10 tahun ke depan, kamu nggak akan dapat kerjaan. Dan harus ngemis di jalan. Kamu. Apa yang kamu bilang? Kamu benar-benar mengira dirimu dewa keberuntungan? Dan bisa meramalkan keberuntungan ekonomi? Sekelompok sosialita palsu seperti kalian, berkahaya mengutukku? Pergi dari sini, sekarang. Berhenti. Siapa yang suruh kamu sentuh dia? Wah, ganteng banget. Minta maaf pada istriku. Sekarang, atau Atau apa? Apa? Anak ganteng sok jadi bos. Jangan kira karena ganteng bisa mengancam orang. Hari ini yang akan kulakukan adalah membuat kalian pergi. Mari kita lihat apakah benar hari ini. Aku kehilangan pekerjaan. kamu mau kehilangan pekerjaan? Ya terserah. Aku akan membeli toko ini. APA, membeli toko kami? Dasa tukang Santiwara. Toko kami ini kelas atas. Barang mewah. Bernilai puluhan miliar rupiah. Dan para penipu seperti kalian. Berani mengutukku? Pergi dari sini. Matteo. Itu 10 miliar rupiah. Hanya untuk minta maaf. Tidak sepadan. Kan? Iya, kalau tidak. Kasih saja 10 miliar itu. Nanti aku yang minta maaf. Tidak. Kalian bertiga aneh-aneh. Masih mein Santiwara di sini. Di ibu kota, bos kami adalah orang penting. Walaupun kamu punya 10 miliar, tidak akan bisa membelinya. Jangan kurang ajar pada Bapak Heru. Bapak Heru, Bapak Heru, Anda, kasih saja 9 miliar euro, aku sudah puas. Bos. kamu salah? Dia cuma anak ganteng. Diam. Ini adalah pangeran ibu kota, Tuan Muda Heru. Ibu kota. Tuan Muda Heru. Masih ada yang mau kamu katakan? Bos. Nyonya. Maaf, saya melakukan kesalahan. Sudah terlambat. Kamu dipecat. Orang seperti kamu, yang merasa diri superior, aku akan pastikan di seluruh industri ini. Tidak ada yang mau mempekerjakanmu. Bapak Heru, saya harus bayar kartu kredit. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Saya mohon, beri saya kesempatan lagi. Bukankah aku sudah memberimu cukup banyak kesempatan? Hey, Sekarang toko ini milikmu. Pilih apa saja yang kamu mau. saya. Apa aku sudah mendapatkan kebebasan untuk beli tas sesukaku secepat ini? Tapi bagaimana caramu memilihkan baju ini untuk Sofia? Gimana aku mau memperkenalkannya ke ibu? Ke ibu mertuaku. Matteo, lihat, aku beli setelan ini. Bagaimana? Apa ini? Ini adalah Matteo Heru. Siapa yang suruh kamu bawa dia ke rumah? Moto keluarga Heru adalah menikah dengan orang berdarah biru, bukan sembarang orang. Menerima keberuntungan, bukan kemalangan.
Dulu waktu dia di keluarga Soto terus-terusan ditimpa kemalangan dan penyakit, dan hampir bangkrut. Sekarang bawa dia ke keluarga kita. Apa kamu mau keluarga Heru berakhir bangkrut dan keluarga hancur? Matteo, kenapa kamu tidak sepintar aku? Seorang pembawa sial yang ditolak, dan seorang ahli waris pembawa keberuntungan. Siapapun yang punya otak tahu harus pilih yang mana. Aku yang putusin mau nikah sama siapa. Jangan kamu kurang ajar padanya. Bagaimana kalau ku beritahu kamu? Kalau aku sudah siapkan 300 miliar rupiah? 300 miliar rupiah. Matteo, 300 miliar rupiah. Dengan bakatmu dan bakatku, dan kecerdasan kita, pasti kita bisa membuat keluarga kita, keluarga Heru, kembali ke puncak kekayaan, ya? Kalau hanya mengandalkan Matteo, mungkin saja. Kalau bukan karena semua investasi yang gagal total, yang kau lakukan selama ini, kita tidak akan berada dalam situasi ini. Matteo, Isabella adalah satu-satunya wanita yang bisa mendukungmu dan membantumu mewujudkan impianmu. Sebaliknya, pembawa sial ini hanya akan membawamu ke kehancuran dan menghancurkan keluargamu, meninggalkanmu tanpa apa-apa. Aku tidak peduli apa yang kalian pikirkan. Dia adalah istriku. Logipula, APA Young Isabella Sari telah menipuku jauh lebih dari 300 miliar rupiah. Matteo, sayangku. Itu tidak bisa dianggap penipuan, kan? Ibu Heru. Juga tahu di mana Sofia berada. Apa maksudmu? Benar. Akulah yang tidak ingin kau menemukannya. Kenapa? Bukankah pembawa sial ini sudah membuat keluarga Soto cukup menderita? Selama aku masih hidup, tidak satu hari pun akan kubiarkan dia menginjakkan kaki di ambang pintu keluarga Heru. Mas kawin ini adalah 300 miliar rupiah. Dia, seumur hidupnya, bahkan dalam mimpi pun tidak bisa mengumpulkannya. Aku akan menggunakan uang ini untuk merebut semua yang kau miliki. Kalau kau tidak punya uang, sirela Matteo, dan pergilah kembali ke gunungmu. Kau mengerti, pembawa sial? Bapak Heru. Investasi sebelumnya telah menghasilkan 900 miliar rupiah dalam bentuk tunai. APA, ini bagaimana bisa terjadi? Keluarga Heru sudah hampir 3 tahun, tidak melihat uang sepeser pun. Matteo baru saja menghabiskan 900 juta rupiah untuknya, dan sekarang berlipat 100 kali. Mungkinkah Matteo benar-benar menikah dengan jimat kekayaan? Sejak dia datang ke rumah, kami mulai mendapatkan banyak uang. Benarkah dia jimat keberuntungan? Terima kasih. Dengan 900 miliar rupiah ini, aku bisa mengubah situasi ini sepenuhnya. Dia ada urusan apa dengan ini di dunia saat ini? Hanya dewa keberuntungan yang bisa membuat seseorang mendapatkan kekayaan 900 miliar. Keberuntungan. Ah, aku ingat sekarang. Pasti karena jimat keberuntungan. Yang bawa. Wah, Jimat keberuntungan adalah yang memberi orang kekayaan tak terbatas. Jimat keberuntungan, Katanya, dibuat oleh sang terpilih keberuntungan sendiri, dengan tangannya sendiri. Hanya dengan menyentuhnya, kamu bisa memenangkan lotre. Membawanya 1 hari saja, kekayaanmu berlipat 2. Ini. Oh, jadi itu. Kamu lihat APA? Pembawa sial sepertimu, Dijkjar Kijar Neza Burek, tidak akan pernah bisa membawa keberuntungan baik untuk siapapun. Isabella punya jimat keberuntungan. Dan kamu punya apa? Pembawa sial. Jimat keberuntungan. Ini bukan jimat keberuntungan apapun. Ini jimat untuk mentransfer keberuntungan. Apa katamu? Bukankah semuanya berjalan buruk akhir-akhir ini? Investasi gagal. Selalu menarik bajingan. Kecelakaan mobil tanpa henti. Suamimu sakit. Bagaimana kamu tahu? Karena dia menggunakan jimat keberuntungan untuk menyedot keberuntungan kalian. Dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Makanya kalian, ya sudah pasti kalian jadi pembawa sial. Selama bertahun-tahun ini, yang dihidupi, selingkuh, pongila, berbagai jenis bajingan, dan semuanya kinakaku. Dan semuanya gara-gara jimat sialan ini. Si tua bangka itu selingkuh di belakangku, tertular penyakit, dan itu juga gara-gara jimat ini. Aku, selama bertahun-tahun ini, setiap kali aku menyetir, pasti kecelakaan.
Puluhan mobil edisi terbatasku, semuanya hancur. Maksudmu, keberuntunganku disedot? Itu artinya, kejayaan keluarga Soto selama 5 tahun ini, juga karena mereka menyerap keberuntungan keluarga Heru kita. Tentu saja. Bicaralah. Apa yang sebenarnya terjadi? Pasti cuma kebetulan. Kalau benar dia menyerap keberuntungan keluarga Heru, kenapa aku mau menikah denganmu? Aku benar-benar mencintaimu. Dia benar. Pesanan senilai 900 miliar rupiah dan hadiah pertunangan 300 miliar adalah bukti ketulusan yang Isabella tunjukkan. Aku menuntut kau menceraikannya segera. Tidak mungkin. Oh ya? Kalau gitu, cerai saja. Nanti saat itu, perusahaanmu sudah bangkrut. Anak sulungmu akan mati di tangan debt collector. Anak bungsumu di jalan akan tertabrak. Anak perempuanmu akan dihancurkan oleh seorang bajingan. Dan kalian berdua akan diamputasi karena penyakit. Lalu jangan datang merenjak renjak. Apa katamu? Bagaimana dia bisa tahu sebelumnya? Dengan sangat detail? Aku cuma tahu, kalau akhirnya bakal berakhir buruk. Ibu. Sofia belum muncul. Dulu, di keluarga kita, selalu saja sial. Dan lagi, waktu Sofia belanja. Seperti dapat pengembalian 100 kali lipat. Aneh banget. Pengembalian 100 kali lipat. Kayaknya hari ini aku juga dengar itu. Barusan kamu bilang apa? Sirai. Aku nggak bakal ngizinin. Tenang. Kamu baik banget sama aku. Nanti kalau udah waktunya, aku ngebantuin kamu. Bukan. Ngejagain kamu. Bukan itu yang aku khawatirin. Aku nggak bakal bayarin kamu ninggalin aku lagi. Ibu Heru, kalau ibu bisa bikin mereka cerai, terus setelah Mateo sama aku nikah, aku jamin, keluarga Heru bakal jadi yang paling sukses. Kalau bukan karena Bapak Budi bilang, kalau Mateo gabung sama keluargaku, bakal bawa keberuntungan yang luar biasa. Dan lagi, dia lumayan menarik. Aku nggak bakal tertarik buat lanjutin sandiwara ini. Isabella, gimana kalau kamu pulang dulu? Aku coba bujuk dia. Ok. Besok di lelang amal, aku tunggu kabar baik dari ibu. Tuan, jimat keberuntungan Tuan, udah ketahuan. Nggak apa-apa. Keluarga Heru nggak bakal bangkit lagi seumur hidup. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Tapi sekarang ada hal lain, yang lebih penting yang perlu ku konfirmasi dengannya. Pas yang kuperlukan. Aku ada hal yang sangat penting. Aku perlu mengonfirmasinya denganmu. Kamu duluan yang bicara. Tentang apa? Mau melakukan apa? Sobob itu. Semuanya. Bagaimana kalau kamu mandi dulu? Apa yang kau pikirkan? Aku cuma mau memeriksa, apakah membawa sesuatu yang mengurangi keberuntunganmu. Mengurangi keberuntungan? Tepat sekali. Tengah, akan kujelaskan. Saat aku tiba di rumahmu, aku menyadari bahwa tanaman keberuntungan itu benar-benar kering. Dan pedang patung pelindung terbalik posisinya. Tapi yang paling penting adalah patung dewa kekayaan. Salah penempatannya. Kalau dewa kekayaan di rumah saja, tidak bisa kau tempatkan dengan benar. Keluarga ini tidak akan makmur. Inikah yang ingin kau konfirmasi? Memangnya apa lagi? Kamu adalah dewa kekayaanku. Kamu tidak boleh bangkrut. Dan sekarang, mari kita bicarakan hal lain. Kamu mau apa? Apa maksudmu? Aku cuma mau memastikan, kalau kamu nggak akan ninggalin aku lagi. Tentu saja nggak. Tapi aku peringatkan kamu. 5 tahun. 5 tahun. Yusaho, ku nggak sia-sia. Oke, aku paham. Kamu istirahat dulu. Besok, di lelang amal, aku akan buat semua orang tahu kalau kamu istriku. Isabella, meja-meja di depan sana.
Ditempati oleh orang-orang penting ibu kota. Nanti saat kamu pilih lot, hati-hati jangan sampai tersinggung. Baik. Yang gak kusangka adalah keluarga Heru sudah bangkrut, tapi masih punya tempat di barisan depan. Kurasa Nyonya Heru sudah pasti maksa mereka Sirai. Nanti, posisi keluarga Heru juga akan jadi milik kita. Bagus. Keluarga kita, keluarga Soto. Nggak kekuatan ekonomi. Cuma kurang status. Katanya, Dewa Keberuntungan sudah ambil murid baru. Hari ini, dia juga akan hadir. Nanti, manfaatkan kesempatan untuk dekat. Dengan murid Dewa Keberuntungan. Dia itu orang yang dikejar-kejar. Habis-habisan oleh para elit. Kakek pernah lihat dia? Ah, dulu, aku investasi 10 miliar. Cuma bisa lihat seekor kucing. Kakek. Bagaimana bisa mereka belum bercerai? Binatang keberuntungan. Kekek, kamu yakin dengan apa yang kamu lihat? Itu cuma kucing. Tidak mungkin. Kucing ini dan binatang keberuntungan yang kulihat di gunung bertahun-tahun lalu. Persis sama. Saat itu, hanya dengan mengelus kepala binatang itu, semua penderitaanku hilang. Yang kusesalkan adalah tidak mengelus seluruh tubuhnya. Kalau tidak, keluarga Soto kita sudah menguasai seluruh Veridia. Kalau ini benar, binatang keberuntungan. Apakah dia murid Dewa Keberuntungan? Kamu yang ditolak keluarga Soto. Berani beraninya kau datang ke sini, berpura-pura jadi murid Dewa Keberuntungan, dan membawa kaking bodoh ini untuk disangka binatang keberuntungan? Kau mau keluarga Soto jadi bahan tertawaan? Enyala. Binatang keberuntungan apaan sih? Ini cuma kucing liar yang kubesarkan di gunung. Lajapila, Urusinku, apa urusanmu? Bajingan. Berani-beraninya kau pakai kucing liar untuk berpura-pura itu binatang keberuntungan? Itu penghinaan berat terhadap Dewa Keberuntungan. Bagaimana jika Yang Mulia mengarahkan kemarahannya ke keluarga Soto? Kau punya 10 nyawa pun tak akan cukup membayarnya. Tidak heran orang tuaku sakit bertahun-tahun. Tampaknya ini semua salahmu. Karena menghina Dewa Keberuntungan, kamu yang memprovokasi. Siapa yang berani meninggikan suara di sini? Apakah dia murid Dewa Keberuntungan? Saya adalah perwakilan dari Dewa Keberuntungan dan juga pembawa acara untuk acara ini. Silakan duduk dan harap tenang. Selamat datang di lelang amal. Dalam lelang ini, ada banyak benda keberuntungan. Selain itu, siapa yang mendapatkan satu-satunya benda ilahi keberuntungan akan menerima perlindungan Dewa Keberuntungan. Menurut legenda, siapa yang mendapatkan perlindungannya akan menjamin 3 generasi hidup tanpa penyakit atau musibah. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, pasti akan masuk ke dalam lingkaran keluarga elit tertinggi. Kekayaan lebih dari 100 triliun rupiah. Wah, hadiah ini adalah yang paling mewah di dunia. Benarkah Ada orang yang sehebat ITU? Jalan keberuntungan. Guruku bilang dia hanya memahaminya secara dangkal. Benda ilahi keberuntungan ini akan kudapatkan apapun yang terjadi. Tapi, sebelum dimulainya lelang amal, ada satu hal penting yang harus dilakukan. Kali ini, kami telah menyiapkan tes tingkat keberuntungan. Di dalam dunia takdir yang berubah-ubah ini, keberuntungan seringkali menentukan kesuksesan atau kegagalan seseorang. Siapa yang memiliki tingkat keberuntungan tinggi akan mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Dewa Keberuntungan. Selain itu, nilai seluruh tingkat keberuntungan akan dikonversi menjadi uang yang setara. Adakah yang ingin mencobanya? Saya. Oh. Silakan maju. Keberuntungan biasa. Anda mendapatkan 12,61 rupiah. Siapa yang akan jadi orang beruntung? Dan siapa yang jadi pembawa sial? Segera kita lihat. Berani kamu, Senggiaku? Sofia Dewi. Ayo, naik. Aku ingin seluruh masyarakat kelas atas tahu bahwa menghapusmu dari pohon keluarga dan mengusirmu dari keluarga adalah keputusan
yang paling tepat. Aku tidak peduli. Keberuntungan seseorang, bagaimana mungkin bergantung pada sebuah batu biasa? Kurang ajar. Beraninya kau meragukan kekuatan batu keberuntungan? Menurutku, yang kau takutkan adalah ketahuan bahwa kau ini pembawa sial. Kau takut keluarga Heru dan semua pria di dunia akan menolakmu kan? Hei, Sofia Dewi akan kunikahi. Aku tidak peduli apakah dia pembawa sial atau jimat. Mengerti? Mateo Heru. Menurutku, kau juga takut kalau seluruh masyarakat kelas atas tahu kau menikahi seorang pembawa sial. Reputasimu akan hancur berantakan. Dan tidak ada yang berani berbisnis denganmu, benar kan? Katakan sesukamu. baiklah. Kalau begitu, mari kita bandingkan ya. Aku tidak peduli apa yang mereka katakan tentangku. Tapi aku peduli jika mereka membicarakan buruk suamiku. Mari kita lihat apakah kau masih berani tersenyum seperti itu. Silakan. Ini tidak mungkin. 38.000. Ini keberuntungan tingkat pertama. Bisa dibilang dia orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa. Yang terpilih dari keberuntungan. Hei, selamat, Nona. Anda mendapatkan 38.000 euro. Dan ini, jauh melampaui keberuntungan normal. Puluhan ribu kali lipat. Tidak heran dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Soto sedang di puncak kejayaannya. Seperti yang diharapkan dari orang tua ini, yang membesarkan cucunya. Sungguh keberuntungan yang hebat. Kamu lihat sekarang? Pembawa sial. Tingkat keberuntunganku berada di level yang kamu seumur hidupmu takkan pernah bisa mencapainya. Orang sialan sepertimu, yang harus dilakukan adalah dijauhi semua orang dan membusuk di pinggir jalan. Kalau begitu, kalau kamu bilang begitu, uang yang kita menangkan kemarin, itu karena keberuntungan bayi yang dibawa Isabella. Kamu benar. Kamu beban. Tunggu apa lagi untuk bercerai dari Mateo? Tapi aku bahkan belum mencobanya. Menurut kesimpulan sekarang, itu terlalu terburu-buru. Nona, kamu tidak mengerti nilai sebenarnya dari keberuntungan tingkat pertama. ITU sesuatu yang unik di antara 1 juta. Membeli tiket lotre itu seperti langsung memiliki tubuh suci bawaan. Tingkat keberuntunganmu, kalau lebih tinggi dariku, aku akan bersujud dan memanggilmu bos jika perlu. Dan aku akan mengakui secara publik bahwa aku si pembawa sial. Tepat. Meskipun hanya sedikit lebih tinggi, orang tua ini juga akan minta maaf secara publik kepadamu. Baik, kalian yang bilang. TAPI. ITU mustahil. 1, 10, 100, 1000, 10.000. 1 juta euro. Tapi dia kan pembawa sial. Masa bisa punya tingkat keberuntungan 1 juta? Pembawa sial total. Inilah ratu keberuntungan. Di zaman dulu, dengan keberuntungannya itu, bisa menguasai dunia dan naik tahta. Where's in a body? APA. Hah? Dan di zaman sekarang, bukankah cukup untuk melindungi sebuah keluarga agar makmur dan menjadikannya keluarga multimiliar? Lebih dari cukup. Wah, kakakku Mateo benar-benar menemukan harta karun. Tia, terus membuatku terkejut. Oak, sekarang kamu bisa bilang, siapa pembawa sial yang sebenarnya? Aku mengerti sekarang. Kamu ini lintah darat. Kemanapun pergi, kamu menghisap keberuntungan orang lain dan mengambilnya untuk diri sendiri. Meninggalkan mereka dalam kesengsaraan. Masuk akal. Pantas saja keluarga Soto, setelah mengusirmu dari rumah, langsung lancar jaya. Bapak muda Heru, hati-hati, dia pembawa sial untuk suaminya, bisa membawamu ke liang kubur. Mateo, kamu harus segera menceraikannya. Jangan biarkan dia membawa maut ke seluruh keluarga. Pintar sekali, sungguh pintar sekali, punya kakak ipar seperti kamu, yang percaya semua omongan orang. Pernikahan ini, sepertinya salah langkah. Kalau tidak? Tidak. Mateo, kalau saatnya tiba, dan dia membawa malapetaka untuk kalian, akhirnya bangkrut dan keluarga hancur. Jangan datang merenjak padaku. Konyol. Aku
Mateo Heru, pernah merenjak pada siapapun? Aku, Mateo Heru, dengan khidmat menyatakan bahwa Sofia Dewi adalah istri sahku. Dia adalah jimat keberuntunganku dan juga jimat keluarga Heru. Aku tidak akan membiarkan siapapun meragukannya lagi. 100 juta euro. Mateo, kamu adalah perwujudan dewa keberuntungan. Tingkat keberuntungan 1 juta. Sudah memberinya kekayaan triliunan. Dengan 100 juta, bukankah akan mencapai kekayaan kuadriliun? Tidak mungkin. Dia menikahi seorang pembawa sial. Bagaimana mungkin dia punya tingkat keberuntungan setinggi itu? Pasti, batu keberuntungannya rusak. Apa yang terjadi? Sudah bertahun-tahun aku keliling dunia dengan batu keberuntungan. Selama lebih dari 10 tahun. Tapi belum pernah kulihat seburuk ini. Pasti batu keberuntungannya rusak. Sudah kubilangkan, dengan sifatnya yang pembawa sial itu, bahkan batu keberuntungan, sesuatu yang begitu sakral, akhirnya dirusaknya. Kamu benar-benar pembawa sial. Dari awal, ibumu seharusnya tidak pernah melahirkanmu. Dewa keberuntungan adalah sosok yang disembah dan dipuja oleh jutaan konsorsium elit, dan kamu malah merusak batu keberuntungan. Sekarang bagaimana? Keluarga Soto bisa tetap berdiri? Kalau dewa keberuntungan, karena ulahmu berhenti melindungi konsorsium Veridia. Kemo, hukuman apa yang pantas kau terima? Satu-satunya penebusanmu adalah kematian. Batu keberuntungan berubah seperti ini hanya saat aku menyentuhnya. Dia tidak bersalah. Kalau mau melampiaskan amarah, datanglah padaku. Mateo, keluarga Heru sudah tidak punya kekuatan seperti dulu. Kita tidak bisa menahan amarah dari begitu banyak keluarga miliuner. Lalu apa? Dia tidak akan menderita goresan sedikit pun. Sejak kecil, selain guruku, dialah orang pertama yang membelaku seperti ini. Apakah hanya karena apa yang terjadi tahun itu? Wah, tidak kusangka hukumanmu datang secepat ini. Sekarang semua keluarga elit membencimu sampai mati. Mari kita lihat bagaimana kau keluar dari ini. Yang terpilih keberuntungan. APA. Batu keberuntungan. Telememberikan. Kepada yang terpilih dari keberuntungan. Sebuah gelar yang begitu cemerlang dan belum pernah terjadi sebelumnya. APA. Kami belum pernah mendengar batu itu memberikan gelar. Kamu. Jangan-jangan kamu salah? Maksudnya, kalau muncul gelar, berarti Dewa Keberuntungan telah mengakuinya. Selamat, Bapak Heru. Anda langsung mendapatkan kesempatan untuk bertemu Sang Dewa Keberuntungan. Betapa beruntungnya kamu bisa menemukan muridku sebagai istri. Karena kamu baik pada muridku, aku akan membantumu melewati ujian hidup dan mati ini. Lalu apa bedanya itu dengan bertemu Dewa Kekayaan? Ya sepertinya giliranku terus berbelanja. Tidak mungkin. Grup Heru, selama bertahun-tahun di ambang kebangkrutan, sudah jatuh bebas. Mateo Heru, bagaimana mungkin dia adalah yang terpilih? Katanya sejak Bapak Heru menikahi Nona Dewi. Perusahaan telah mendapat pendapatan ratusan juta. Mungkinkah Nona Dewi adalah jimat untuk suaminya? Kamu, pembawa sial. Dan di atas itu, kamu mau membawa keberuntungan. Aku ingat sekarang. Tingkat keberuntungan Mateo. Tepat, 100 kali lipat dari Sofia. Pengembalian 100 kali lipat. Sudah pasti. Setelah bertahun-tahun, memanggilku pembawa sial terus-terusan. Sudah waktunya kalian minta maaf padaku. Minta maaf? Mimpi kali. Walaupun kalian punya banyak keberuntungan, terus kenapa? Tanpa kekuatan, tanpa koneksi, kalian bukan siapa-siapa. Sejak kamu diusir dari keluarga Soto sudah melesat ke puncak. Itu membuktikan bahwa keberuntunganmu tidak ada gunanya. Benar, Isabella. Punya bakat dalam bisnis. Punya pengalaman. Nanti, pasti dia akan memilih benda ilahi keberuntungan dan mendapatkan perlindungan dewa keberuntungan. Membawa keluarga Soto ke puncak kejayaan. Lelang berikutnya. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan tingkat keberuntungan. Kalian dengar? Mendapatkan perlindungan dewa keberuntungan, menjamin kemakmuran selama 1000 tahun. Dan hanya orang dengan keberuntungan sepertiku yang bisa memilih benda ilahi keberuntungan. Baiklah, kita lihat nanti siapa yang tertawa terakhir.
Aku sudah menjadi abadi di bumi. Bagaimana bisa ujian hidup dan mati ini? Tidak bisa kuselesaikan dengan siapa dia berurusan. Heru itu? Kali ini, benda ilahi keberuntungan itu unik. Hanya ada satu. Itu adalah tusuk sate buah manisan. Jadi, setelah lelang selesai, baru akan diumumkan mana yang benda keberuntungan itu. Keluarga Heru sudah lama terpuruk. Kalau kita bisa menebak dengan benar, semua keluarga besar akan berebut mendekati kita. Dihujani pesanan, maka keluarga Heru pasti akan kembali ke puncak. Ada yang kamu mau? Aku mau. Tusuk sate buah manisan itu, kamu gila? Dengan kondisi keluarga Heru sekarang, kita cuma bisa mengincar satu benda. Dasar anak kecil. Cuma suka makanan sampah kayak gitu. Kalau kamu bisa menebak benda ilahi keberuntungan, sampai 10 triliun rupiah pun aku kasih. Jangan tertipu oleh si pembawa sial itu. Apapun yang dia pilih, pasti sampah. Untuk tusuk sate ini, aku tawar 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah, Mateo. Dengan 1 miliar rupiah, kamu bisa beli satu gedung yang penuh tusuk sate buah manisan. Kalau dia mau, dia akan dapat. Cedek. 2 miliar rupiah. Hai. Sudahlah, lebih baik jangan. Ngabisin beberapa miliar cuma buat tusuk sate biasa. Mending aku pergi dan makan yang lain di luar. Keluarga Heru sekarang hampir nggak punya uang buat hidup. Bapak Heru seharusnya jangan berpura-pura jadi yang bukan. Dan lagi, itu yang kamu pilih. Itu sampah. Nggak mungkin itu benda ilahi keberuntungan. Tuan muda Heru, kamu nggak boleh sia-siakan kesempatan ini dengan si pembawa sial itu. Lelang surgawi. Bapak Heru sudah nyalain lentera surgawi. Selama lentera itu belum jatuh, Bapak Heru akan ikutin tawaran berapapun. Sampai akhir. Mateo, kamu jadi gila? Buat tusuk sate terkutuk itu, kamu nyalain lentera surgawi? Mateo, kalau kamu lakukan ini, keluarga Heru bakal habis dilalap api. Bagus. Sekarang aku mau lihat. Sampai sejauh mana kamu mau nekat. Aku tawarkan 80 miliar rupiah. Saya tawar 80 miliar rupiah. 80 miliar? 80 miliar. Bagus sekali, Isabella. Kamu benar-benar penyelamat keluarga Heru. Mengeluarkan 80 miliar, agar kakakku berubah pikiran. Hanya kamu yang bisa melakukan ini. Isabella, kamu ngapain kalau dia berhenti menawar? Ini tidak boleh jatuh ke tangan mereka dengan mudah seperti ini. Sejauh yang saya tahu, walaupun keluarga Heru sudah mendapatkan kembali 100 miliar, pasti semuanya sudah habis untuk menutup lubang keuangan. Mateo Heru, dari likuiditasmu, sudah tidak banyak tersisa kan? Kamu sebaiknya menyerah. Tarik juga lentera surgawi MU. Biar dia menghabiskan 80 miliar untuk belajar. Masih worth it. 100 miliar rupiah. Mateo, kamu sudah gila? Kamu menghabiskan 100 miliar rupiah untuk sebuah tusuk sate buah manisan? Dengan uang segitu, aku bisa beli satu gunung penuh tusuk sate. Tusuk sate seharga 100 miliar rupiah ini? Aku mati penasaran ingin mencoba rasanya. Bagus, Bapak Heru bersikeras membuktikan bahwa dia adalah pembawa sial kan? Kalau begitu, biarlah keinginanmu terkabul. Mari kita lihat bagaimana keluarga Heru bangkrut hanya karena sebuah tusuk sate buah manisan, dan datang bersujud memohon padaku. Siapa sangka, keluarga Heru terkemuka dari ibu kota akan berakhir karena sebuah tusuk sate buah manisan sederhana, berakhir dengan kebangkrutan. 100 miliar rupiah. Ada yang menawar lebih tinggi? 100 miliar rupiah, pertama. 100 miliar rupiah, kedua. 100 miliar rupiah, ketiga. Selamat, Bapak Heru, karena berhasil mendapatkan tusuk sate buah manisan ini. Wah, aku tidak menyangka acara ini akan dimulai dengan begitu semangat. Aneh sekali. Selamat Bapak Heru karena telah menjadi pecundang tahun ini. Ada lagi yang kamu mau? Tidak ada lagi. Ya ampun, 100 miliar rupiah. Cukup untuk hidup mewah, seumur hidupku. Semua barang yang tersisa. Aku tawar 10 triliun rupiah dan aku ambil semuanya. Siapa yang setuju dan siapa yang menentang?
Dengan hak apa? Keluarga Soto menganggap diri mereka siapa? Dan mereka merasa berhak memonopoli semuanya? Betul. Die sini belum giliran. Keluarga Soto untuk berpendapat. Isabella, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak sadar? Kalau kamu bertindak seperti ini, kamu akan berhadapan dengan keluarga-keluarga elit lainnya? Jika keluarga saya, keluarga Soto, menerima perlindungan, Dewa Keberuntungan, aku, Isabella Sari, bersumpah dengan sungguh-sungguh untuk membangun dengan semua keluarga yang hadir di sini sebuah aliansi 100 tahun. Kita akan makmur bersama. Benar kan? Setuju? Memang ada logikanya. Keluarga Soto akan menangani rantai produksi kelas menengah dan rendah. Dan ada ratusan benda. Belum tentu juga kita menang lelangnya. Saya setuju. Isabella memang selalu punya otak untuk bisnis. Tidak seperti si bodoh ini, yang cuma mikir makan. Kalau tidak ada penawaran lagi, kenapa masih menunggu? 10 triliun rupiah, pertama. 10 triliun rupiah, kedua. 10 triliun rupiah, ketiga. Kalau begitu, Selamat kepada Nona Soto. karena memenangkan lelang, dengan harga 10 triliun rupiah, untuk semua benda yang tersisa. Bagus. Habiskan 10 triliun rupiah untuk semua barang rongsokan ini. Sepertinya kekayaan keluarga Soto akan habis kau habiskan sendiri. Kamu, gadis desa Udik, kamu tahu apa? Barang apapun di sini lebih berharga daripada tusuk sate buah manisanmu. Mateo, sebentar lagi kau akan sadar kalau menikah dengannya adalah keputusan yang sangat bodoh dan salah. Kalau benda ilahi keberuntungan didapat dengan cara seperti ini, lebih baik tidak usah punya. Betul. Lebih baik tidak usah punya. Bapak Heru, Tunggu sebentar. yang tadi dimenangkan, tusuk sate buah manisan itu adalah benda ilahi keberuntungan. Apa? APA? Apa katamu? Kalau tusuk sate terkutuk itu adalah benda ilahi yang akan memungkinkan keluarga Heru untuk menentang takdir? Sofia, luar biasa. Kamu, jangan-jangan kamu salah, kami menghabiskan 10 triliun rupiah untuk membeli begitu banyak barang. Bagaimana mungkin, justru itu yang benar? Ini rencana kalian berdua, sebuah konspirasi. Aku menolak untuk membayar 10 triliun itu. Kamu pikir Dewa Keberuntungan peduli dengan 10 triliunmu? Kalau tidak bayar, bersiaplah besok keluarga Soto mengobrak-abrik semuanya. Wah, kamu memang punya insting bisnis yang tajam ya. Menghabiskan 10 triliun agar keluarga-keluarga elit tidak terjebak. Aku salut padamu. Kamu, Sudah sampai titik ini, kok kakekmu belum pingsan karena marah? Kamu, apa yang kamu banggakan begitu? Pondasi keluarga Soto masih di tanganku. Aku masih memiliki sejumlah besar saham grup Heru. Mari kita lihat berapa lama grup Heru bertahan sebelum runtuh. Kekek, ayo kita pergi. Bapak Heru, saya mohon Anda menuju ke ruang VIP untuk menerima perlindungan Dewa Keberuntungan. NAK, fisikmu bagus ya. Apa maksud Anda? Aduh, sama sekali tidak ada. Tapi, sehebat apapun dia, aku khawatir dia tidak akan bisa menghentikan pemusnahan keluarga yang akan datang. Keluarga Heru akan dimusnahkan, Kilyargama. Sudah lama dikutuk. Dengan kemampuanku, satu-satunya yang bisa kulakukan adalah menyelamatkan. Siapa yang ingin kau selamatkan? Sialan. Mateo dan Sofia. Mateo Heru, Sofia Dwi. Dengan hak apa kalian merebut? Apa yang kau lakukan di sini? Kau gagal lagi. Beri aku kesempatan lagi. Kali ini, aku pasti akan merebut dari tangannya. Mateo, ini adalah Kesempatan terakhirmu. Dulu, aku bisa membantumu menjadi pewaris keluarga Soto dengan cara yang sama. Aku juga bisa membuatmu tidak memiliki apa-apa. Ya. Tapi, Tuan Muda, mengapa kau bersikeras aku menikah dengan Mateo? Karena Sofia, orang tua ini
Membesarkan seorang pengkhianat. Ini adalah aib terbesar dalam hidupku. Sekarang, aku harus menguji gadis ini dengan baik. Karena dia, katakan padaku. Siapa yang ingin kau selamatkan? Aku ingin menyelamatkan ibuku. Apa katamu? Apa? Ibuku. Atau istrimu? Aku akan menceraikannya. Dengan begitu, aku bisa menyelamatkan keduanya. Kamu anak yang pintar, ya? Tidak perlu bercerai. Kamu hanya perlu memperlakukan istrimu dengan baik. Semua krisis akan terselesaikan. Benarkah? Tentu saja. Dia adalah orang yang kupilih. Seorang jimat jatuh dari langit. Dia akan melindungi keluargamu, keluarga Heru. Muridku adalah jimat tak terkalahkan. Bahkan aku, orang tua ini, naik derajat berkat keberuntungannya. Ibu, Dewa Keberuntungan, telah berkata begitu. Dia adalah jimat jatuh dari langit. Benarkah? Benar. Jadi ke depannya, kalian harus memperlakukannya lebih baik. Sepertinya Dewa Keberuntungan memiliki mata yang sama tajamnya dengan guruku. Mateo, jangan-jangan kamu berpikir, dia benar-benar punya kekuatan super, ya? Kalau dia memang sehebat itu, maka, dalam lelang, kenapa uang 100 miliar rupiah yang kamu habiskan tidak dikembalikan? Apa yang dia katakan tepatnya? Mateo, bagaimana bisa kamu menipu kami? Karena dia... Aku punya rekamannya. Dengarkan sendiri. Wah, luar biasa. Mateo, kamu sampai kepikiran untuk merekam pembicaraannya? Tidak perlu didengarkan. Rekamannya palsu. Aku nggak ngerti apa yang Bapak Budi lihat dari dia. Tapi ya sudahlah, sebentar lagi kamu akan diusir dari keluarga Heru. Isabella, kamu bilang rekaman itu palsu, maksud kamu apa? Bukan cuma rekamannya yang palsu. Lelang hari ini, batu keberuntungan, bahkan dewa keberuntungan, semuanya palsu. Semuanya palsu. Isabella, hari ini ada banyak tokoh penting di sini. Ini nggak mungkin palsu, kan? Dewa keberuntungan yang asli baru saja mengeluarkan pernyataan resmi. Lihat sendiri. Para hadirin sekalian, guru saya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Saya, sebagai Dewa Keberuntungan yang baru, sama sekali tidak tahu soal lelang kemarin. Tolong, jangan percaya rumor atau menyebarkannya. Mari kita lihat bagaimana kamu keluar dari masalah ini sekarang. Wanita yang begitu licik dan jahat sama sekali tidak pantas menjadi menantu keluarga Heru. Pergi dari sini sekarang juga. Sudah kuduga. Pembawa sial seperti dia tidak mungkin memiliki tingkat keberuntungan yang setinggi itu. Lagi pula, mana mungkin dia bisa memilih benda ilahi keberuntungan? Semuanya bohong. Kamu yang mengatur sandiwara ini untuk menipuku 10 triliun rupiah. Belum cukup, kamu juga ingin mengukuhkan posisimu di keluarga Heru. Kamu benar-benar jahat. Kembalikan 10 triliun rupiahku. Belum cukupkah bagimu? Aku percaya semua yang terjadi hari ini benar-benar nyata. Dan aku lebih percaya pada Sofia. Mateo, meskipun selama bertahun-tahun ini, aku agak menyebalkan, aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Aku yang menipu? Dulu, di keluarga Soto, kamu mencuri uang dan memalsukan pembukuan. Lalu kamu menyalahkanku atas semua yang terjadi. Meski begitu, aku biarkan saja. Sekarang kamu ingin seluruh internet menghujatku, dan aku kehilangan segalanya agar kamu senang? Itu akibatmu karena tidak ada batas untuk kejahatan. Apa urusanku? Baiklah, guruku berkata bahwa siapapun yang menyakitiku akan bernasib sial. Masih terus bersandiwara. Kalau kamu berani, buatlah aku disambar petir. Aduh. Benar-benar ada petir? Isabella, jika memang tidak ada jalan lain, aku bisa menjadi salah satu anggota keluarga Soto. Itu hanya kebetulan belaka. Jika hari ini aku mengatakan satu saja, kebohongan, semoga aku disambar petir. Wah, benar-benar efektif ya. Aku sarankan kamu lebih baik mengaku saja sekarang.
Jangan-jangan kamu tersambar petir dan mengotori rumah keluarga Heru. Setiap kata yang kuucapkan adalah benar. Isabella, aku percaya padamu. Izinkan aku, tolong, bergabung dengan keluargamu. Aku janji akan merawatmu, seperti ratu. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Bukannya kamu bilang kamu punya banyak keberuntungan? Untuk mengatasi krisis finansial keluarga Heru, dibutuhkan minimal 10 triliun rupiah. Kalau kamu berani, ayo kita adu investasi. Mari lihat siapa di antara kita yang bisa dapatkan 10 triliun rupiah lebih dulu. Aku terima. Tapi kalau kamu kalah, kamu tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di rumah keluarga Heru. Baik. Sepakat. Ibu. Bukanya Ibu Yang Paling Perkaya. Takayul, Isabella Empire. Tersambar petir. Kalau kita berbuaja pada Sofia. Dan terkena pengembalian 100 kali lipat. Kita hancur. Kalau begitu aku akan menahan diri sedikit. Kalau Isabella tidak berbohong, kok belum disambar petir? Yang baik dan yang buruk akan dibalas 100 kali lipat. Itu terlalu mistis. Aku nggak percaya. Diam. Yang terjadi hari ini memang aneh. Lelang guru keberuntungan sudah diumumkan beberapa bulan. Kalau itu penipuan, pasti sudah dihentikan sejak lama. Istirahatlah sebentar. Soal hubungan masyarakat, serahkan padaku. Soal dibalas 100 kali lipat itu, aku benar-benar nggak percaya. Ayo pergi. Martin. Tenang. Jangan hiraukan dia. Ayo. Pergi mandi. Tidak, guruku bilang, kalau pantangannya dilanggar, keberuntungan baiknya akan hancur. Nggak boleh dilanggar, sama sekali nggak boleh. Lagi pikir apa? Aku sedang berpikir. Aku sedang berpikir betapa baiknya kamu memperlakukan aku. Tentu saja. Kamu percaya padaku buta, dan bahkan kamu menolak seseorang seperti Isabella. 15 tahun yang lalu, bukankah kamu menyelamatkan seorang anak yang tenggelam? Anjing yang dipukuli itu, yaitu aku. Maaf, teruskan. 5 tahun yang lalu, aku Dirkuni. Kamu menyelamatkanku. Saat itu aku tahu bahwa kamu adalah takdirku. Tapi saat aku bangun keesokan harinya, kamu sudah menghilang. Aku mencarimu seperti orang gila. Pantas saja. Kalau begitu, bagaimana kamu akan berterima kasih kepada penyelamatmu? Cuma itu? Serius? Masa sih, aku bukan pria tua mesum? Maksudku adalah, aku berterima kasih padamu dengan hidupku. Mateo, ada sesuatu yang terjadi. Mateo, ini mendesak. Bagaimana kalau kalian tinggalkan itu untuk nanti? Ada apa? Kakak laki-lakiku mengalami kecelakaan. Di mana? Sialan. Bapak Budi menyuruhku menabrak dan membunuh Mateo Heru dan Sofia Dewi. Bagaimana sih cara nyetir anak ini? Apa yang terjadi? Ibu. Semua ini salah dia. Aku cuma mau jalan-jalan naik mobil. Tapi dia malah nyerempetku dari arah berlawanan. Dan mobilku terbalik. Tanganku patah. Apa? Kamu nyetir gimana sih? Kalau tangan anakku jadi cacat, aku nggak akan pernah memaafkanmu. Orang ini kayaknya familiar banget. Bukannya dia itu orang di acara kencan yang ngomongin kamu? Oh. Iya, dia itu. Mulutmu kenapa? Lidahmu putus? Masih bisa bicara? Dia juga nggak enak. Kaca depannya pecah berantakan. Mulut dan lidahnya terluka. Di mana-mana. Kayaknya dia, seumur hidupnya, nggak akan bisa bicara lagi. Kamu yang nyari masalah. Cuma karena Ngomongin Sofia. sekarang lidahnya jadi begini. Jangan-jangan. Benarkah? Benarkah sesuatu akan terjadi padaku kalau aku menyakiti Sofia? HEI, Mateo. Hei, lenganmu ini, yang pagi tadi menabrak Sofia?
Sepertinya iya. Benarkah ada hal aneh seperti itu di dunia ini? Mari kita lihat apakah mulai sekarang kau berani tidak menghormati kakak iparmu. Kamu, yang harus kamu lakukan, adalah bersikap baik, jaga ucapanmu, dan hati-hati di jalan. Dan kamu merasa berhak menasihatiku? Omong kosong. Aku tidak percaya tahayul itu. Aku akan membunuhmu. Bapak Budi pasti akan melindungi keluarga Yang. Heitai. Kamu yang harus hati-hati. Camille, kamu yang tidak bisa berdiri tegak. Bukan salahku. Wah, aneh sekali. Pria itu? Jangan-jangan dia sudah mati? Kita membela diri, itu pembelaan diri yang sah. Kalau mati, itu sudah sepantasnya. Tanganmu terluka? Tidak apa. Sebelumnya, waktu tinggal di gunung, aku belajar sedikit ilmu bela diri, tapi dia masih bernapas. Pasti pingsan, karena kehilangan banyak darah. Oh Allah? Hanya karena mencoba berbuat yang tidak pantas, nyaris kehilangan nyawa. Kalau Sofia sampai terluka, baru itu masalah serius. Sofia, sayang. Kalau ibu mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaanmu, jangan dipikirkan. Bukan maksud ibu. Ibu bicara apa sih? Masa iya aku marah? Lagipula, ibu juga tidak mengatakan hal yang sangat tidak menyenangkan, kan? Ibu janji tidak akan mengatakannya lagi. Sofia, maaf, kemarin bukan sengaja mendorongmu. Apakah wanita ini membawa keberuntungan atau tidak? Itu lain soal, tapi memperlakukannya dengan buruk baru benar-benar mendatangkan sial. Tidak apa-apa. Pokoknya, dengan lengan seperti itu, mau nabrak aku lagi pun pasti tidak bisa. Kamu juga tidak merasa kalau kejadian hari ini agak aneh? Iya, aneh ya. Tapi kamu tahu kan, yang baik akan dapat balasan baik, yang jahat akan dapat hukuman. Jadi pada akhirnya, dia malah merasakan akibat perbuatannya sendiri. Bukan itu. Kita mendapat perlindungan dari Dewa Keberuntungan. Banyak keluarga elit sangat ingin bekerja sama dengan keluarga Heru, tapi ada yang berani keluar dan bilang, kalau semua ini cuma penipuan, dan adik laki-lakiku mengalami kecelakaan saat menyetir mobilku. Maksud Camille, ada yang sengaja bertindak melawan kita? Iya, itu kemungkinannya. Kamu mau apa? Tadi kamu bilang kita harus memeriksa benda jahat yang kamu bawa ITU, dan kita belum melakukannya. Lepaskan ITU. Atau lebih baik kita lepas baju bersama? Matteo, rapat investasi besok. Aku akan ikut denganmu. Lanjutkan saja kalian. Aku tidak menyangka anakku begitu jantan. Tapi malah si wanita yang harus mengambil langkah pertama. Aduh, malunya aku. Bukan seperti yang kamu pikir, yang sedang kami lakukan. Ebio, ada perlu apa? Lelang investasi besok akan menentukan hidup matinya keluarga Heru. Aku ingin ikut denganmu. Baiklah. Sudah saatnya mereka tahu, sekali untuk selamanya, kekuatan sebenarnya dari keluarga Heru. Kami juga ikutan. HEI, Sofia. Di kartu ini ada 1 miliar rupiah. Bisa kamu gunakan untuk investasi apa aja. Wah, hai, Sofia. Di kartu ini ada 5 miliar rupiah. Investasi aja semaunya, yang soal pengembalian 100 kali lipat itu. Mari kita lihat apakah itu benar. Mari kita lihat apakah itu benar-benar ayai. Seperti yang dibanggakan si kecil itu. 6 miliar rupiah, untuk kamu gunakan sesuka hatimu. Kalau gitu, aku terima ya? Wah. Terima kasih ya. Kalian tidak sedang menyelekkan Sofia kan? Investasi, memangnya semudah itu? Investasi, cuma perlu keluarin sedikit uang kan? APA? Kamu bahkan nggak tahu apa itu konvensi investor, ya? Jangan-jangan kalian berdua berkomplot untuk menipuku?
Sofia tidak sepenuhnya salah. Hanya saja, setelah berinvestasi, Kamar Dagang langsung mengumumkan nilai valuasi proyeknya. Mereka ngomongin apa sih? Aku nggak ngerti sama sekali. Singkatnya, itu seperti beli gosok berhadiah. Kamu beli gosok berhadiah, lalu presiden akan memberitahumu berapa yang kamu menangkan. Nggak apa-apa. Lagi pula, itu cuma investasi kecil-kecilan. Serahkan saja padaku. Tunggu dulu. Ibu, percayalah pada Sofia, hanya sekali saja, tolong. Setelah sekian banyak hari, dan sekian banyak masalah, aku mulai benar-benar meragukannya. Ibu, sudah lebih dari sebulan, kamu tidak membeli properti. Ini 50 juta euro. Bantu kami untuk menginvestasikannya. 50 juta euro. Ibu, dulu, dalam proyek investasi, Kalau melebihi 5 juta euro, kamu tidak mengizinkanku berinvestasi. Dan sekarang, tiba-tiba, kamu memberiku 50 juta euro. Kamu terlalu tidak adil. Diam. Ini, ambillah. Terima kasih, Ibu. Kalau pengembalian 100 kali lipat itu nyata, keluarga Heru akan terselamatkan. Isabella, terakhir kali, hampir saja tersambar petir. Lebih baik aku percaya padanya. Hari ini ada banyak taipan internasional berkumpul di sini. Kamu sebelumnya membuat keluarga Soto rugi 10 triliun rupiah. Kali ini, kalau kamu tidak berhasil mengembalikan investasi Soto, kurasa pewaris Soto ini tidak perlu lagi menjadi pewaris. Kekek, terakhir kali aku ditipu Sofia, si jalang itu. Hari ini akan kulakukan agar keluarga Soto melesat naik. Si tua bangka berani mengancamku. Saat investasi ini sukses, kau harus turun tahta. Terakhir kali, keluarga Heru berani mempermainkan. Kami, kalau dia berani datang lagi, akan kami buat dia membayarnya. Kamu benar, kami, keluarga Soto, ditipu 10 triliun rupiah. Orang tua ini belum pernah melihat orang yang begitu hina dan tercela, begitu tak tahu malu. Ya, dia itu. Kekek. Bukannya setiap hari Anda bertemu dengannya? Kekek, Anda ini orang hina yang tak tahu malu. Orang yang tak punya harga diri sedikit pun. Bukankah orang yang selalu di samping Anda, menemani Anda, dan yang Anda hargai seperti harta karun itu? Sofia Dewi, maksudmu apa? Sialan. Belum cukupkah penghinaan yang telah kau timpakan pada keluarga Soto? Kau telah menghina dewa keberuntungan, dan masih berani datang ke sini berlagak? Dia benar. Hari ini, di konvensi investasi multimiliar, bahkan ketua Kamar Dagang harus menunjukkan rasa hormat tertinggi kepada dewa keberuntungan. Kau sampah dan masih berani datang ke sini? Saat kami, keluarga Heru, melakukan sesuatu, siapa kau ini sampai berani datang memberi kami pelajaran? Keluarga Heru sudah bukan seperti dulu lagi. Lagi pula, aku dengar bahwa dewa keberuntungan yang sebenarnya juga akan datang hari ini. Nanti kita lihat, apakah kau masih bisa melindunginya? Jadi kau SI Pengkhianat. Aku sudah menyelesaikan semua urusanku dan berencana untuk naik. Dan kau masih berani menyebutku penipu dan menghina muridku. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Siapapun yang datang, aku bisa melindunginya. Meski kemampuannya belum melebihi aku, apalagi auranya, yang bahkan lebih kuat dari aku, memang pantas jadi pria aku. Memangnya apa artinya bisa melindungi mereka? Konferensi investasi hari ini akan menentukan perkembangan keluarga-keluarga besar untuk 20 tahun ke depan. Saat itu tiba, ketika keluargaku, keluarga Soto, mencapai puncak. Kalian hanya bisa memandangku dari lumpur. Martin Heru, Lucy. Mengingat kalian berdua selalu bersikap sopan terhadapku, aku berikan kesempatan terakhir. Jika kalian putuskan hubungan dengan keluarga Heru sekarang, aku bisa mengizinkan kalian jadi antekku. Isabella Sari, bisa-bisanya kau bicara seperti itu? Maaf, aku hampir lupa denganmu. Kalau sekarang juga
Kau cerai dari tetua Heru? Aku bisa mengizinkanmu datang ke rumahku untuk kerja sebagai pembantu. Kau, jangan keterlaluan. Bukannya kau ingin bersama Matteo? Tentu aku ingin. Tapi selama bertahun-tahun ini, kalian tidak berbuat apa-apa untuk membantuku. Untuk apa aku mengandalkanmu? Ketika keluargaku, keluarga Soto, menjadi keluarga nomor 1 di Veridia, aku akan buat Matteo Heru berlutut dan memohon padaku untuk bergabung dengan keluargaku. Kau ini wanita jahat. Matteo benar tidak menikahimu. Aku, Matteo Heru, tidak pernah berlutut pada siapapun. Hanya orang lain yang berlutut padaku. Jika kau kembali menghina keluargaku, kau akan berurusan denganku. Sempurna. Kita lihat saja nanti. Nanti kalau kamu sudah terbuang di jalanan, lihat saja bagaimana kamu tetap bisa tak tahu malu. Isabella, wah, cepat sekali. Kamu menunjukkan wajah aslimu. Memalukan sekali. Sekarang aku yang memegang kendali. Aku tak perlu lagi berpura-pura di depan sampah masyarakat. Seperti kalian. Lihat. Kalian tahu ini apa? Cahaya puri ini. Hanya dengan menyinarimu, kau akan merasakan kedamaian dan kehangatan yang luar biasa. Ini adalah benda ilahi keberuntungan. Inilah yang menarik keberuntungan baik. Benda ilahi yang tak ternilai harganya. Sudah kuduga, tusuk sate sialan tadi. Bahkan tidak bersinar. Mana mungkin itu benda ilahi keberuntungan? Ini baru benda ilahi yang sesungguhnya. Inilah benda ilahi yang asli. Tapi, bagaimana? Aku telah mendapatkan pengakuan dari Dewa Keberuntungan. Kapan itu terjadi? Kenapa kamu tidak memberitahu kakekmu? Aku ingin memberikan kejutan, Kek. Terakhir kali, Dewa Keberuntungan mengetahui aku ditipu 10 triliun rupiah. Dia pikir itu tidak adil, jadi dia menyerahkan benda ilahi keberuntungan ini padaku. Dan dia juga berkata, akan memberkati kita, agar keluarga Soto makmur selama 100 tahun. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Isabella. Kembali. Jangan sombong hanya karena punya bakat. Sebagus apapun barang yang kau miliki, bukan alasan untuk tidak menghormati keluarga Heru kami. Apalagi yang ingin kau katakan padanya. Jangan lupa bahwa tadi malam, karena ulahmu, iparmu Sofia hampir mengalami kecelakaan. Baik, aku tidak akan merangkak di hadapannya, titik. Mau cari muka di depanku ya? Sudah terlambat. Aku, Isabella Sari, menepati janjiku. Dengan khidmat kumaklumkan bahwa hari ini, siapapun yang bekerja sama dengan keluarga Soto akan kuanugerahi dengan 100 tahun kemakmuran. Namun, siapapun yang bekerja sama dengan keluarga Heru akan menjadi musuh mereka selamanya. Keluarga Soto memiliki keberuntungan dari Dewa Keberuntungan. Pasti kita akan melesat. Begitu konvensi investor dimulai, dimanapun Nona Soto berinvestasi, kami akan mengikutinya sampai mati, sampai akhir. Maksudku. Kita sudah tamat. Sekarang keluarga kita, keluarga Heru, telah menjadi sasaran semua kritik. Bagaimana kita bisa maju sekarang? Kamu cekat APA? Kalau tidak ada yang mau bekerja sama dengan kita, ya kita jadi pelopor saja. Dan kita buka jalan kita sendiri. Ambisi kamu luar biasa. Aku dukung kamu. Harap tenang. Hari ini ada lebih dari 1000 proyek. Tapi setiap keluarga elit hanya bisa berinvestasi pada 3 proyek. Setelah semua keluarga memilih jumlah investasi dan proyeknya, penilaian akhir akan diumumkan. Dan sekarang, konvensi investor resmi dibuka. Sofia, Kamu mau investasi 1 juta. Eurocu di mana? Soalnya, apa yang dikatakan pembawa acara tadi, aku tidak terlalu paham. Dasar bodoh, dia bahkan tidak mengerti aturannya. Jangan bilang, kau akan membiarkan dia berinvestasi untukmu. Kau salah. Kami semua telah memutuskan, dia yang akan berinvestasi. APA, keluargamu, keluarga Heru, akan mempertaruhkan segalanya. Dengan membiarkan seorang pembawa sial menentukan nasib kalian? Ini gila. Satu-satunya yang bisa memutuskan nasib seluruh keluarga, hanya seseorang seperti Isabella, seorang jenius bisnis, dan yang juga merupakan yang terpilih, diberkati oleh Dewa Keberuntungan. Itulah yang penting. Tapi orang bodoh seperti dia,
Dia bahkan tidak berhak untuk menghabiskan 1 sen pun dari keluarga Soto. Sofia mungkin tidak memiliki naluri untuk bisnis, tapi dia adalah jimat kami. Aku yang memilih proyeknya, dan dia yang memutuskan untuk berinvestasi atau tidak. Terkadang orang awam lebih jeli daripada seorang ahli. Ini konyol. Pantas saja keluarga Heru tenggelam. Kalian memilih seorang gila cinta. Sebagai ketua, kalian sudah hilang arah. Bagaimana menurutmu? Proposal Kutari. Pikirkan lagi. Menjadi anjing peliharaanku. Ada keuntungannya. Tas yang kau suka itu, aku yang akan membelikannya untukmu. À Cutidac, à Kanjadi Anjing Siapapin. 1 juta euro dari Sofia itu, kau yang investasikan. Aku percaya padamu. Ini beberapa proyek fashion yang cukup menjanjikan. Di masa depan, mereka punya potensi untuk jadi tren utama. Pilih. Aku pilih. Yang ini, 1 juta euro yang Lucy berikan padaku. Akan kutanam di sini. Sayang sekali dia memilih barang murahan. Barang murahan. Sofia, kamu yakin? Tidak mau pertimbangkan lagi? Tentu. Kamu sudah terlalu lama di desa. Sampai seleramu jadi seperti gerombolan udik itu. Memilih konsep proyek kemewahan terjangkau. Sebagai konsep, itu sangat konyol. Haha, sungguh tidak punya selera. Kemewahan terjangkau. Itu masih bisa disebut mewah, itu cuma bisa disebut barang murahan. Aku lebih condong ke yang ini. Proyek kemewahan minimalis tertinggi. Yang ini menjanjikan. Yang ini. Iya, yang ini menjanjikan. Barang mewah harus sangat mahal, supaya orang biasa seperti kalian tidak mampu membelinya, dan bahkan tidak berani melihatnya. Barang mewah apaan sih? Itu cuma memeras investor kecil. Di era pengurangan konsumsi, dan konsumsi yang lebih rasional ini, memilih produk yang terjangkau dan praktis, itulah yang benar-benar menyentuh publik. Baiklah, aku percaya padamu, Sofia. Aku tanamkan 1 juta euro ini. Karena kalian begitu yakin, berani taruhan denganku? Hei, kamu. Wah, kamu suka banget bertaruh ya? Tapi janjimu nggak ditepati. Kamu janji padaku, kalau kalah, kamu akan berlutut, minta maaf padaku, dan sampai sekarang belum juga kamu lakukan. Soalnya, bertaruh sama kamu nggak seru, kita nggak akan bertaruh. Terakhir kali kalian curang. Kali ini, kita bisa tanda tangani kontrak. Terus mau bertaruh gimana? Kita bertaruh. Siapa yang nilai proyeknya lebih tinggi? Yang kalah harus bayar 100 miliar rupiah ke yang menang. Dan juga harus menggonggong seperti anjing 3 kali. Berani nggak? Dulu, soal kakak iparku Sofia, soal pengembalian 100 kali lipat itu benar-benar terjadi. Nggak mungkin gagal. Denganku sekarang, aku terima taruhannya. Lucy, kamu tanda tangani tanpa lihat isinya. Aku terbawa suasana jadi lupa. Tapi aku nggak bisa biarin Sofia menggonggong seperti anjing. Wah, dasar anjing peliharaan. Nanti kamu akan tahu betapa bodohnya pilihanmu itu. Presenter, untuk proyek ini, aku investasi 10 miliar rupiah. Sekarang, tolong umumkan nilai dari kedua proyek ini. Sudah kukatakan tadi, nilainya baru akan diumumkan setelah semua keluarga elit memilih. Kalau kalian nggak ikut, kalian tidak mau berinvestasi? Tentu saja, aku pasti ikut. Ya, benar, kan? Tepat sekali, sudah pasti. Proyek yang dipilih oleh yang terpilih dari keberuntungan pasti akan sukses. Mungkin kita bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar. Aku menyetor 20 miliar rupiah. Aku menyetor 30 miliar rupiah. Kami juga ikut bergabung. Lihat, semua keluarga besar, dan tak satu pun yang mengikutimu. Sudah jelas kamu akan kalah. Bisakah kita umumkan sekarang? Sekarang saya umumkan secara resmi, bahwa valuasi dari proyek pertama, lelang malam ini, yang dipilih oleh keluarga Soto dan 100 keluarga besar, proyek kemewahan tertinggi, adalah 3 miliar rupiah. Seluruh modal yang melebihi 3 miliar akan disuntikan ke dalam dana kamar dagang, untuk mengembangkan proyek yang lebih baik. Apa? Hanya 3 miliar? Itu sangat sedikit. Hanya 3 miliar. Tapi kita akan rugi. Apa artinya ini? Hanya 3 miliar. Aku menyetor 10 miliar rupiah. Artinya, aku rugi 7 miliar. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu membuat semua orang tidak mendapat untung sedikit pun, benar kan?
Ya, apa artinya ini, Nona Soto? Kami semua percaya pada Anda. Kami sudah menginvestasikan miliaran. Ya, benar. Kali ini aku yang menanggung kerugiannya. Aku tidak mengambil 1 rupiah pun. Tapi aku yakin, valuasi proyekmu akan lebih rendah lagi. Bahkan tidak akan mencapai 100.000. Ingat, Isabella kami adalah yang terpilih dari keberuntungan, sementara dia bukan siapa-siapa. Proyek dari keluarga Heru, kemewahan terjangkau, memiliki valuasi 100 miliar rupiah. Dan diperkirakan tahun depan, nilainya akan berlipat ganda 100 kali. Apa? 100 miliar. Tahun depan, akan berlipat ganda 100 kali. Artinya, 1 miliar rupiah, sudah berlipat ganda 10.000 kali, kan? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin proyek seperti ini punya valuasi setinggi itu? Investasi berkelanjutan. Apa tahun depan harus investasi lagi? 10 triliun rupiah? Ya. Kita menang 10.000 kali lipat. Mereka yang menang ratusan atau ribuan kali lipat. Sofia, kita berhasil. Aku tidak perlu menggonggong seperti anjing. TAPI, aku tidak mengerti trik proyek ini. Kuserahkan padamu untuk menanganinya. Wah, aku sangat mencintaimu. Sofia, Mulai sekarang, tas-tas tercantik di dunia. Kamu yang pilih, aku yang traktir. Seperti yang sudah kuduga, keputusan kita sudah tepat. Bagaimana? Beberapa orang harus mengakui kekalahannya. Maksudnya, menggonggong seperti anjing. 3 kali. Jadi, yang bertaruh harus bayar. Lucy, aku dulu tidak memperlakukanmu dengan buruk kan? Untuk kali ini, kita biarkan saja. Jangan mimpi. Kalo Camille yang kala. Apa kamu akan memaafkan kami? Kamu bahkan menyuruh kami menandatangani perjanjian. Bukannya itu karena takut. Kami mundur? Hei, kamu tidak sedang berpikir untuk mundur lagi kan? Oh, astaga. Sepertinya integritas keluarga Soto tidak sehebat itu ya. Kalau ada di antara kalian yang berniat berbisnis dengannya, pikirkan baik-baik. Benar, benar. Dan dia juga mengaku, sebagai yang terpilih dari keberuntungan. Menurutku, karakter dan keberuntungannya masih jauh dari memuaskan. Gonggong. Gonggong seperti anjing. Tolonglah. Kekek. Tolong saya. Yang bertaruh, harus bayar. Kalau begitu, gonggonglah. Reputasi keluarga Soto tidak boleh ternoda. Gonggong. Gonggong seperti anjing. Gak. Penghinaan hari ini akan kebalas 1.000 bukan 10.000 kali lipat. Dan lagi, uang ganti ruginya 100 miliar rupiah. Ini 100 miliar rupiah. €1.000.000 si kecil. Sudah menjadi 100 kali lipat. Bahkan lebih dari 100 kali. Benarkah Sofia? Bisa melakukan pengembalian 100 kali lipat? Aduh. Sofia, ambil 5 juta rupiahku ini, dan lakukan investasi. Pilih proyek yang benar-benar bagus. Aku ingin mobil mewah, aku ingin hidup mewah. Mulai sekarang, jangan lagi nyetir yugel-yugelan atau ngebut. Oke, aku tidak akan berani nyetir sembarangan. Apalagi ngebut. Ayo, pilih satu sekarang. Sofia, Matteo, carikan proyek yang bagus. untuk Sofia, kalau kita menang tenda ini, Aku akan memperlakukan Sofia. denken segala hormat yang dia pantas. Aku akan memujanya, seperti orang tuaku sendiri. Beraninya kau bilang begitu? Ibu. Aku akan memujanya seperti dewa kekayaan. Nah, itu. Kali ini, aku akan menantangmu lagi. Barony Tidak, Karena kamu menerima kekalahanmu dengan sportif, aku akan main 1 ronde denganmu. Katakan apa yang mau kamu pertaruhkan. yang kalah harus memberi yang menang 1 triliun rupiah. Dan juga, mau ditampar 3 kali. Barony Tidak, Sudah selesaikan sandiwara ini? Ini adalah kamar dagang paling bergengsi di dunia. Hal menggonggong seperti anjing, sudah memalukan. Kalau sampai kamu ditampar, bagaimana mungkin keluarga Soto kami bisa mengangkat kepala lagi? Kekek. Kali ini aku tidak akan kalah, aku janji. Sektor otomotif juga adalah salah satu bidang yang paling aku kuasai. Berani tidak kamu tanda tangani? 1 triliun rupiah, itu 200 kali lipat dari 5 juta rupiah. Mungkinkah? Mungkinkah akan ada hadiah luar biasa? Aku tantang kamu. Wawa. Kapan kamu jadi sifat ini? Kalau adik kecil saja sudah turun tangan, mana mungkin aku membiarkan. Sofia merasa sedih? Kakak bodohku, kali ini akhirnya menjadi pintar.
Aku pilih yang ini. Aduh, yang dipilih Sofia. Pasti adalah proyek yang paling andal dan kuat. Itu, biar aku lihat. Baterai solid state. Sofia, apa kamu tidak salah pilih? Yang kita pilih adalah proyek otomotif. Kenapa kamu memilih baterai? Terakhir kali dia, yang menang cuma karena keberuntungan. Kalian tidak akan berpikir bahwa dia benar-benar punya mata yang tajam. Dan visi kan? Konyol sekali. Teknologi ini, bahkan belum matang, untuk sektor otomotif, sama sekali tidak berguna. Kali ini kemenangan sudah di tangan kita. Aku pilih yang ini. Proyek mobil super sport mewah. Hanya mobil mewah seperti inilah yang layak dikendarai. Sisanya, rongsokan itu. Untuk orang-orang seperti kalian, rakyat jelata, berkendara. Jangan ngomong kosong. Kalau kamu tidak mencuri identitasku untuk menjadi pewaris keluarga Soto, berani beraninya kamu merendahkan orang lain, kalau bukan karena usaha orang lain, kamu pikir kamu bisa menikmati hidup enak seperti ini? Lagi pula, apa salahnya baterai solid state? Energi baru itu ramah lingkungan dan tahan lama. Kamu benar. Proyek ini juga menurutku menjanjikan. Aku tambah taruhan 10 miliar rupiah lagi. Wah, aku tidak menyangka. Bapak Heru juga punya. Hendangan yang budget sempit. Dan lagi. Aku kira, keluarga-keluarga besar dari kalangan elit tidak akan punya hendangan yang budget sempit kan? Kalau begitu, aku bertaruh 1 triliun rupiah. Baiklah, kalau begitu aku juga memberi kesempatan lagi pada Nona Dewi. Kalau begitu aku ikut 1 miliar rupiah. Kalau begitu, aku juga ikut dengan 1 miliar rupiah. Kami juga ikut bergabung. Aku, 500 juta rupiah. Biar pembawa acara yang umumkan. Proyek mobil Super Sport Elite memiliki valuasi sebesar 500 juta rupiah. Wah, tapi ini kan? Ini tidak mungkin. Apa yang dia pilih, sebenarnya sedang terjadi apa? Apakah tidak akan berhasil? 500 juta. Konsep yang budget kanggi. Bagaimana bisa hanya bernilai 500 juta rupiah? Itu kan menurutmu saja, bahwa itu canggih. Tidak mungkin. Valuasinya pasti lebih rendah lagi. Proyek baterai solid state memiliki valuasi sebesar 2 miliar rupiah. Diperkirakan dalam 3 tahun, akan berlipat 100 kali. Dia menginvestasikan 20 juta. Dan sudah mendapatkan 2 miliar rupiah. Tapi ini kan cuma baterai biasa kan? Bagaimana bisa bernilai sebanyak itu? Lalu kamu mengira dirimu apa? Yang terpilih dari keberuntungan? Kamu itu penipu. 2 proyek yang dia pilih, nilainya sudah berlipat 100 kali. Sekarang aku baru sadar. Terakhir kali, batu keberuntungan mengukur tingkat keberuntungannya dan melebihi 1 juta. Mungkinkah dialah yang asli? Si Dewi itu, kembalikan uangku. Uangnya? Kembalikan uangku. Harus takut apa? Ini terakhir kalinya aku memperkenalkan diri. Aku akan membawa kalian semua untuk merebut kembali apa yang hilang. Mari kita pilih pasar multimiliar. Dia benar. Meski kita sudah gagal 2 kali, itu semua agar Isabella bisa menyaring rekan-rekan yang paling setia dan terpercaya. Pantas saja kau, Kekeku. Imajinasimu luar biasa. Dia sudah seperti ini, masih mau membelanya? Bahkan aku, orang tua ini, sudah menyadarinya. Isabella tidak seberuntung. Sofia, Isabella. Taruhan yang kita lakukan dulu, bukannya harus dibayar? Dan kau pikir kau siapa? Malah mau menamparku? Jangan lupa, kau cuma seorang pembawa sial. Isabella, yang kuinginkan, hanya 1 miliarku. Aku bahkan belum bilang akan memukulmu. Dan kau pikir pantas dapat uang? Lihatlah keluargamu. Kalian cuma cacing-cacing. Kalian ngotot menempatkan si pembawa sial itu di atas altar. Kalau aku mau dan sedang mood bagus, baru akan kukembalikan uangmu. Dia benar, dan jangan lupa, dari keluargamu, keluarga Heru, masih ada di tangan kami, 20% sahamnya. Mari lihat siapa yang berani hari ini menyentuh Isabella. Serahkan padaku. Ebio, tapi kalian ngapain sih? Kalian mau menamparku satu persatu? Ini pemberontakan. Jangan lupa bahwa di kamar dagang ini, dan di antara 100 keluarga besar, akulah yang berkuasa tertinggi. Selain itu, aku adalah yang terpilih dari keberuntungan. Jika kalian berani memukulku, Dewa Keberuntungan tidak akan pernah memaafkan kalian. Biar aku yang urus. Kamu berani memukul anakku dan menipuku selama ini, keberuntunganmu begitu miskin dan masih berlagak sombong. Hari ini aku akan memberimu pelajaran.
Wah, nenek tua beraninya kau. Tamparan ini adalah karena tidak menghormati orang yang lebih tua. Tamparan ini adalah untuk kesombonganmu. Dan tamparan ini adalah agar kamu belajar pelajaran. Selama 5 tahun ini, akulah yang telah mendukung keluarga Ru. Dan kau mengejut Tiangon yang memberimu makan. Dengan pengkhianatan. Sofia benar. Dalam 5 tahun kamu di rumahku, keluargaku tak henti-hentinya bernasib sial, sampai aku keracunan karena makan kacang hijau. Setelah Sofia datang, segalanya mulai membaik. Aku percaya bahwa kaulah si pembawa sial. Omong kosong, selama bertahun-tahun ini, keluarga Soto sangat makmur. Semua itu berkat Isabella. Keluargamu yang bernasib sial. Jika bukan karena dukunganku, keluargamu, keluarga Haru, Kereza, sudah musnah. Jangan lupa bahwa akulah yang terpilih dari keberuntungan. Yang terpilih dari keberuntungan, menurutku kamu lebih mirip seorang gadis kurang ajar. Aku juga tidak melihat bahwa kamu begitu beruntung. Atau jangan-jangan, duamu ada masalah? Siapa Yong berani meremehkan kekuatan ilahi? Dewa keberuntungan sudah datang. Dewa keberuntungan. Benarkah dia dewa keberuntungan? Dialah yang di video itu, dewa keberuntungan yang disembah semua orang. Aku tidak percaya, dan sekarang kita melihatnya langsung. Tapi, benarkah ini? Tentu saja dia nyata. Kalau kalian berani macam-macam dengan Isabella, kalian akan dapat masalah besar. Siapa yang bilang aku tidak berguna? Izinkan saya memberitahu Anda, dewa keberuntungan. Dia, Sofia Dewi. Mau masuk atau tidak, aku sudah lama melihatmu, berputar-putar seperti orang bodoh. Ada yang tidak beres, sungguh. Tata letak tempat ini memberiku firasat buruk. Dewa keberuntungan agung, lihat, gadis itu, Sofia Dewi, tidak ada hubungannya dengan keluarga Soto kami. Jadi, tolong, jangan salahkan kami, keluarga Soto atas perbuatannya. Kamu Sofia Dewi, kan? Aku akan memberimu kesempatan untuk membebaskanmu dari nasib buruk dan menyelamatkan nyawamu. Bercerailah darinya dan menikahlah denganku. APA? Aduh, gimana sih kamu bisa punya ide kayak gitu? Kenapa? Kenapa kamu harus nikah sama dia? Aku nikah sama kamu? Betul, walaupun penampilanmu lumayan biasa aja. Aku lihat keberuntunganmu nggak jelek. Bapak Budi, kamu belum pernah. Sirda, kenapa mau nikah sama dia? Diam. Kamu mau terima? Apa kamu nggak lihat aku? Aku nggak izinkan. Kok berani keluarga Heru melawan? Kamu pikir aku nggak bisa buat keluargamu kena musibah? Stop. Masa iya aku mau nikah sama bajingan pengkhianat kayak kamu? Nggak mau. Apa katamu? Sejak hari pertama aku masuk rumah keluarga Heru, aku sudah sadar, aura tempatnya nggak beres. Isabella jelas-jelas nggak paham soal ini. Bicara, apa kamu yang selama ini main curang? Maksudmu, aku buat menghancurkan keluarga Heru selama ini main curang? Kalau bukan, keluarga Heru baru aja diberkati dewa keberuntungan, lalu kamu malah membantahnya. Sudah jelas, Camilla S.I. Penepu. Ayo dong, trik-trikmu ini sangat amatiran. Kapan kamu jadi sepintar ini? Aku ini sederhana, bukan bodoh. Bicara, dengan susah payah begini, sebenarnya kamu mau apa? Kamu benar sekali. Memang, aku bukan dewa keberuntungan. Dia bukan dewa keberuntungan. Apa yang terjadi? Kalau kamu bukan dewa keberuntungan, kenapa kamu punya hubungan dengan Isabella? Kenapa kamu bohong ke Isabella? Tidak kusangka, Bapak Soto, sebodoh ini, dan sampai sekarang, kamu masih percaya kalau cucu yang kamu asuh, itu suci? Kamu, maksudmu apa? Kenapa? Masih belum paham? Aku menyusup ke keluarga Soto. Hanya untuk merebut kekayaan dan keberuntungan mereka. Kekek.
15 tahun lalu, aku sudah mempersiapkan semuanya. Pertama, aku mengirim Isabella Sari untuk menyerap keberuntungan keluarga Soto. 5 tahun lalu, aku mengalihkan keberuntungan keluarga Heru. Lalu, menggunakan nama Dewa Keberuntungan, aku menarik kalian semua ke tempat ini. Apa maksudmu? Aku akan menyerap semua kekayaan kalian, dan semua keberuntungan kalian. Aku akan menjadi Dewa Keberuntungan yang baru. Dan terutama, tubuh keberuntungan ini akan menjadi milikku. Awalnya, aku ingin melakukannya dengan halus. Kamu yang memaksaku. Bajingan, berhenti. Dewa Keberuntungan. Dewa Keberuntungan telah muncul. Kita diselamatkan. Ternyata Sophia adalah murid Dewa Keberuntungan. Kita punya kartu truf yang hebat. Guru harus menyelamatkannya. Sebelum Isabella datang ke rumah ini, dia selalu sangat baik padaku. Tentu. Sophia, maafkan aku. Selama bertahun-tahun ini, aku telah menyalahkanmu. Kekek, belum saatnya untuk membicarakan ini. Istirahatlah dulu. Bajingan, kamu masih belum menyerah? Kamu belum naik tingkat. Dan kamu berani menyebutkannya? Bahkan aku sudah membuka gerbang surgawi, dan harus kembali untuk membereskan urusanmu. Tidak mungkin. Seharusnya aku tidak salah hitung. Kamu seharusnya sudah naik tingkat. Seharusnya aku sudah menyerap semua keberuntungan dari keluarga-keluarga besar. Hihi, lalu siapa yang salah? Karena kamu belum mempelajari setengah dari yang aku tahu. Kau berkhianat terlalu cepat. Tentu saja kamu salah. Tidak. Meskipun kamu belum naik tingkat, lalu apa? Masih ada satu kartu di lengan baju saya. Bapak Budi, apa yang sedang kau lakukan? 15 tahun yang lalu aku menyelamatkanmu, karena aku melihat tubuh bencanamu. Sekarang giliranmu membalas budi. Tubuh bencana apaan? Ngomong apa sih? Bapak Budi, maksudmu apa? Tubuh bencana. Seorang pembawa sial sejak lahir, musuh alami dari tubuh keberuntungan. Karena itulah aku sengaja membentukmu, agar, jika diperlukan, menggunakanmu untuk menghancurkan segalanya. Jadi selama bertahun-tahun ini, aku cuma jadi pion di papan caturmu. Kamu tidak pernah benar-benar menghargaiku. Kenapa aku yang harus dipanggil Eva? Dan jadi manusia biasa dari generasi ke generasi? Dan kenapa Matteo punya keberuntungan yang luar biasa? Dia lahir kaya dan berbakat. Itu sudah cukup. Belum lagi dia menikah dengan wanita yang punya tubuh suci keberuntungan. Aku tidak terima. Aku akan menentang takdir. Tapi yang akan kau lakukan sekarang, melepaskan tubuh bencana, akan membuat dunia terjerumus dalam kekacauan dan kehancuran. Bahkan akan membuat muridku mati tragis. Mengkingkah ingin memanfaatkan pengembalian 100 kali lipat dari Sophia? Tapi, bagaimana kalau kakak iparku kalian bunuh? Dan dia en cure berkeping-keping. Lalu kita harus bagaimana? Aku tidak akan membiarkanmu melakukan sedikit pun menyakitinya. Kau mau jadi pahlawan apaan sekarang? Aku akan menghabisi Sophia Dewi. Aku akan membuat Sophia Dewi mati di depan matamu. Tubuh bencana meledak. Aku benci kamu sepenuh hati. Ayo kita ke neraka bersama. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kesialan mulai menghilang. Kesialan mulai menghilang. Kesialan mulai menghilang. Kita menang. Akhirnya aku bisa naik ke keabadian dengan damai. Aku nyatakan bahwa Sophia Dewi
adalah satu-satunya murid sejatiku. Murid, setelah aku naik ke keabadian, dia akan menerima semua keberuntunganku dan semua kekayaan duniawiku. Keluarga Heru juga akan memiliki 100 tahun kemakmuran dan menikmati 1000 tahun tanpa kemunduran. Bagus. Sofia, mau beli apa hari ini? Aku yang traktir. Sophia, sayang, Ayo kita beli mobil. yang mana yang kamu suka? Aku belikan yang kamu mau. Kalian lagi ngapain? Ikut aku lihat-lihat rumah. Villa yang mana yang kamu suka, aku yang belikan. Kalau aku mau pergi keliling dunia sama Matteo.